Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan hidupmu, tapi siapa sangka justru dari kesalahan itu lahir keajaiban yang tak pernah dilupakan. Inilah kisah TKI asal Lampung yang mengubah nasibnya di negeri orang. Angin malam di Busan berhembus tajam, menusuk kulit hingga ke tulang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi pabrik Han Logistics Co. masih beroperasi. Suara mesin konveyor dan forklift berpadu dengan aroma besi serta oli. Di antara para pekerja berseragam abu-abu, seorang pemuda Indonesia bernama Henry Saputra, 27 tahun, masih sibuk memindahkan peti besar. Tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan, dan wajahnya memancarkan ketulusan yang sederhana. Henry datang ke Korea setahun lalu lewat program kerjasama tenaga kerja. Ia meninggalkan ibu dan 2 adik di Lampung berharap bisa memperbaiki nasib. Setiap malam, ia menatap foto ibunya di layar ponsel sambil berbisik. "Bu, doain Henry ya, sebentar lagi bisa kirim uang buat rumah kita." Namun, malam itu berbeda. Udara terlalu dingin, tangannya terasa kaku. Saat ia hendak mengangkat peti terakhir, peti berisi suku cadang mesin senilai puluhan juta won, telapak tangannya terpeleset karena lelehan es di lantai. Bruk! Peti itu terjatuh. Suara benturan keras membuat semua pekerja terkejut. Komponen di dalamnya pecah berantakan. Henry langsung panik, lututnya lemas. "Aduh, ya Tuhan," gumamnya, berlutut memunguti serpihan itu dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, suara lantang terdengar. "Henry, apa yang kau lakukan?" Itu suara Park Jae-ho, mandor senior yang terkenal tegas. Saya tidak sengaja, lantainya licin." "Licin? Barang ini dikirim untuk Hyundai Motor. Kau tahu berapa nilainya?" Henry menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Maaf Jae-hoshi, saya siap ganti. Saya bisa kerja lembur tanpa dibayar." Mandor Park menarik nafas panjang. "Ini bukan soal uang, ini soal kepercayaan. Kau pekerja asing, dan kepercayaan di sini adalah segalanya." Henry hanya bisa diam. Di matanya tergambar rasa takut, bukan karena dimarahi, tapi karena ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuatnya dipulangkan. Berita tentang kecelakaan kerja itu sampai ke kantor pusat dalam waktu singkat. Di lantai 10 gedung kaca Han Group, seorang wanita muda berambut hitam legam menatap layar laptop dengan mata tajam. Namanya Han Soo-jin, 32 tahun, CEO Han Logistics Co. Ia dikenal di kalangan industri sebagai wanita baja dari Busan. Cantik, cerdas, tapi dingin dan tak kenal ampun pada kesalahan. Kerusakan senilai 20 juta won, penyebab kelalaian pekerja asing? Suaranya datar tapi tajam. Ia memutar pena di tangannya. "Suruh Mandor Park dan pekerja itu datang ke rumah tuh malam ini." Semua orang tahu kalau Han Soo-jin memanggil seseorang ke rumahnya, itu artinya masalah serius. Salju turun deras malam itu. Mobil perusahaan berhenti di depan rumah bergaya minimalis di kawasan Hyundai Busan. Henry duduk di kursi belakang, jari-jarinya menggigil. Mandor Park menepuk pundaknya. "Tenanglah, jawab apa adanya." Begitu pintu terbuka, aroma teh ginseng menyambut. Han Soo-jin duduk di sofa putih, mengenakan sweater wol dan menatap Henry dengan tatapan dingin. "Jadi, kau yang menjatuhkan peti itu?" "Neh, saya, Han Sajang-nim, saya minta maaf." "Kau tahu berapa kerugian yang kau timbulkan?" "Saya siap bertanggung jawab." Soo-jin menatapnya lama. Wajah Henry pucat, tapi tatapannya jujur. Akhirnya, Soo-jin berkata pelan namun tegas. "Baik, aku tidak akan memecatmu untuk saat ini. Tapi, satu kesalahan lagi, kau pulang ke Indonesia. Araseo?" Henry mendunduk dalam. "Kamsahamnida, Sajang-nim." Saat ia keluar rumah malam itu, salju menempel di rambut dan pakaiannya. Tapi di hatinya ada satu hal yang lebih berat dari dinginnya udara. Rasa bersalah. Sejak malam itu, Henry bekerja lebih keras dari siapapun. Ia datang paling pagi, pulang paling malam, dan tak pernah lagi lalai.
Ia mulai dipanggil Henry Hyung oleh rekan-rekan kerja Korea karena ketulusannya membantu siapapun tanpa pamrih. Namun setiap kali melihat Sujin lewat, jantungnya berdegup. Ada rasa takut sekaligus kagum. Wanita itu begitu disiplin, tapi juga memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Hingga suatu sore, kejadian tak terduga datang. Sujin sedang memeriksa gudang baru di pabrik barat. Tiba-tiba, ia memegangi dada, nafasnya tersengal. "Sajang Nim, guancana yo!" teriak seorang staf. Tubuh Sujin roboh. Semua orang panik, ada yang berlari memanggil ambulans. Tapi Henry, tanpa berpikir, langsung berlari berlutut di samping Sujin. Ingatan tentang pelatihan pertolongan pertama di Lampung muncul seketika. Ia mulai melakukan CPR, memberi tekanan di dada Sujin dan nafas buatan. Setiap detik terasa panjang, hingga akhirnya Sujin tersedak kecil. Nafasnya kembali. Semua terdiam. Henry menatapnya, nafasnya memburu. Sajang Nim, Anda sadar? Sujin menatap wajahnya samar, lalu air mata menetes dari sudut matanya. Ambulans datang. Henry ikut mengantar ke rumah sakit. Dokter berkata, ia terkena serangan jantung ringan. Jika pertolongan terlambat 1 menit saja, ia tak akan selamat. Henry hanya terdiam, sementara Sujin terbaring di ranjang, memandangnya dengan mata lemah tapi hangat. Terima kasih Henry. Tidak perlu Sajang Nim, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Sujin mulai sering tersenyum. Kadang ia datang ke pabrik hanya untuk memastikan Henry makan siang. Karyawan lain mulai berbisik, Sajang Nim sepertinya memperhatikan Henry ya. Henry hanya tersenyum kecil setiap kali mendengar itu. Di bawah kepemimpinan Sujin yang baru, suasana kerja di Han Logistics berubah. Ia memperkenalkan sistem kemanusiaan dalam kerja, terinspirasi dari tindakan Henry. Setiap minggu, ia mengadakan pelatihan pertolongan pertama untuk semua karyawan. Aku tidak ingin ada yang kehilangan nyawa karena kita tidak siap, katanya dalam rapat. Henry pun diangkat menjadi asisten teknis tetap dengan gaji lebih tinggi. Malam itu, ia menelpon ibunya di Lampung. "Bu, Henry naik jabatan." "Alhamdulillah, Nak. Terus kerja baik-baik ya." Suara ibunya di seberang membuat matanya berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. 6 bulan kemudian, Henry menerima surat dari KBRI Seoul. Ia dipilih sebagai TKI Teladan Korea Selatan karena dedikasinya dan tindakannya menyelamatkan nyawa atasannya. Upacara penghargaan diadakan di Balai Kota Busan. Han Sujin datang mengenakan hanbok putih. Ketika nama Henry dipanggil, ia berdiri dengan seragam abu-abunya yang sederhana. Sujin menatapnya dan berkata di depan semua orang, "Saya belajar dari seorang pekerja asing bahwa ketulusan tidak mengenal bangsa. Ia bukan hanya menyelamatkan hidup saya, tapi juga mengubah cara saya memimpin." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Henry menunduk, matanya basah. Hari itu, ia bukan hanya seorang TKI, tapi pahlawan kecil yang dihormati di negeri orang. Beberapa bulan kemudian, kontrak kerja Henry hampir habis. Sujin memanggilnya ke ruangannya. "Henry, kau sudah seperti keluarga di sini. Jika kau mau, aku bisa bantu perpanjang kontrakmu." Henry tersenyum lembut. "Terima kasih Sajang Nim, tapi saya ingin pulang. Ibu saya sudah menunggu. Mungkin sudah waktunya saya kembali." Sojin terdiam. Matanya menatap keluar jendela, menahan emosi yang tak bisa diungkapkan. "Baiklah, tapi janji, kalau suatu hari kembali ke Korea, kau datang ke Han Logistik dulu." Henry menunduk sopan. "Janji Sajang Nim." Malam itu, salju turun lagi. Seperti malam pertama ia dimarahi dulu. Tapi kali ini, langkahnya ringan, penuh arti. 3 tahun berlalu. Di Lampung, Henry membuka bengkel kecil. Di dindingnya tergantung foto lama. Ia bersama Han Sujin di Busan. Setiap kali pelanggan bertanya, ia hanya tersenyum. "Itu orang yang dulu saya tolong di Korea." Kadang, saat malam tiba, ia masih memandang ke langit dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena dari kesalahan kecil, kau tunjukkan arti keajaiban." Dan di sisi lain dunia,
Di Busan, seorang wanita Korea berdiri di balkon rumahnya menatap salju turun perlahan. Di tangannya, secangkir teh hangat. Dan di meja, foto yang sama. Henry, terima kasih. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan. Karena mungkin keajaiban kecil juga sedang menunggumu di waktu yang tak terduga. Malam itu, hujan tipis turun di Busan. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air, sementara dari jendela rumah sakit Hansong Medical Center, bayangan seorang pria tampak duduk menunduk di kursi tunggu. Dialah Henry Saputra, pemuda asal Lampung yang baru 2 tahun bekerja di pabrik logistik milik Han Sujin, wanita yang kini terbaring di ruang ICU setelah tiba-tiba pingsan di pabrik kemarin malam. Tangannya masih bergetar setiap kali mengingat momen itu. Bagaimana tubuh Sojin tiba-tiba jatuh di depannya, bagaimana semua orang panik, dan bagaimana refleksnya menahan tubuh wanita itu sebelum terbentur lantai. "Sojin sih, jangan tidur. Kumohon, buka matamu." Suara Henry bergetar kala itu. Ia hanya ingin menolong, tapi sentuhan itu justru menjadi awal keajaiban. Beberapa menit setelah disentuh Henry, Sojin tiba-tiba tersadar. Semua orang terkejut, termasuk dokter pabrik. Seolah ada sesuatu dari sentuhan Henry yang membangunkan wanita itu. Kini, 24 jam berlalu, dan Sojin masih dirawat untuk observasi. Henry duduk sendirian, wajahnya pucat, pikirannya campur aduk. Ia takut dimarahi, takut dianggap lancang, tapi juga tak bisa pergi begitu saja. Sampai sebuah suara lembut memecah keheningan. "Kau masih di sini?" Henry menoleh. Seorang pria Korea setengah baya berdiri di belakangnya. Itu Direktur Kim, wakil pemilik pabrik dan orang kepercayaan Sojin. Saya hanya ingin memastikan Nyonya Han baik-baik saja, Sir. Kau pekerja dari Indonesia ya? Iya, Pak, Henry Saputra. Kim menatapnya lama. Aneh. Dokter bilang, ketika dia pingsan, tekanan darahnya turun drastis. Tapi, begitu kau menyentuhnya, nadinya kembali normal. Itu hanya kebetulan, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Kadang, kebetulan menyimpan arti yang tidak kebetulan. Henry terdiam. Ia tidak tahu maksud ucapan itu. Keesokan paginya, Sojin akhirnya sadar. Di ruangan bernuansa putih itu, ia membuka matanya perlahan, menatap atap dan berusaha mengingat apa yang terjadi. "Apa aku di rumah sakit?" gumamnya pelan. Seorang perawat menunduk sopan. "Ne Sajangnim, Anda pingsan di pabrik, tapi sudah membaik sekarang." Sojin mengangguk lemah. Namun ketika perawat mengatakan siapa yang menolongnya, matanya melebar. Henry? Nama itu bergema di kepalanya. TKI yang baru seminggu lalu ia marahi habis-habisan karena menjatuhkan barang mahal. Dan kini, pria itu justru menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari berlalu, Sojin kembali ke pabrik, tapi suasananya berbeda. Wajahnya tak lagi sedingin dulu. Entah kenapa, setiap kali melihat Henry bekerja, ada sesuatu yang bergetar di hatinya. "Henry sih," panggilnya suatu sore. Henry terlonjak. Ne Sajangnim, datang ke ruanganku nanti sore. Aku ingin bicara." Suaranya lembut tapi penuh wibawa. Henry hanya bisa menunduk. "Baik, Sajangnim." Di ruang kerja bergaya minimalis itu, Sojin duduk menatap jendela besar menghadap pelabuhan Busan. Kapal-kapal melintas perlahan di kejauhan. Ia tak menoleh ketika Henry masuk. "Duduklah." "Baik, kau tahu kenapa kupanggil?" "Saya tidak yakin, Sajangnim. Aku ingin berterima kasih. Jika bukan karena kau, mungkin aku sudah..." "Jangan bicara begitu, Sajangnim. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Sojin menatapnya lama. Matanya lembut tapi menyimpan beban. "Kau berbeda dari pekerja lain. Aku melihat sesuatu di matamu. Sesuatu yang jujur." Henry menunduk. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik." "Kau berasal dari mana?" "Dari Lampung, Indonesia." "Jauh sekali. Pasti berat bekerja di negeri orang." "Ya, tapi saya sudah terbiasa, Sajangnim. Yang berat bukan kerjanya, tapi rindunya." Kalimat itu membuat Sojin terdiam. Ada sesuatu di dada yang hangat, perasaan yang belum pernah ia rasakan. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, hatinya beku sampai hari itu. Hari berganti minggu.
Sojin mulai sering memanggil Henry, bukan karena marah, tapi karena ingin tahu lebih banyak. Kadang mereka berbincang tentang Indonesia, tentang sawah, tentang laut, tentang masakan sederhana. Kadang ia diam, hanya menikmati suara Henry yang lembut tapi jujur. Para pekerja mulai bergosip. "Apa bos suka sama TKI itu?" bisik mereka. Henry hanya menunduk setiap kali rumor itu terdengar. Suatu malam, pabrik mendadak padam listrik, hujan turun deras, dan sebagian karyawan lembur. Henry sedang di area penyimpanan ketika Sojin datang dengan senter di tangan. "Henry kau di sini?" "Iya, Sajang Nim, saya memastikan semua mesin aman." "Aku tak menyangka kau sebertanggung jawab itu." Petir menyambar, listrik padam total. Sojin sedikit panik. Lalu Henry spontan menenangkan. "Jangan khawatir, Sajang Nim, saya di sini." Dan entah kenapa, Sojin menggenggam tangannya. Hening, hanya suara hujan di luar dan detak jantung yang terasa begitu dekat. "Henry," suaranya lirih. "Kau tahu, saat kau menolongku waktu itu, aku merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang hangat. Sejak itu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Henry menatapnya, bingung, kaget, tapi tak berani menjawab. "Sajang Nim, saya hanya pekerja biasa, dan aku hanya wanita yang kesepian." Malam itu menjadi awal perubahan besar. Hubungan mereka perlahan tumbuh, bukan karena cinta yang tiba-tiba, tapi karena luka yang saling memahami. Namun, tidak semua orang menyukai hal itu. Direktur Kim, yang selama ini diam, mulai curiga. Media lokal mulai mencium rumor, bos wanita jatuh cinta pada TKI-nya sendiri. Sojin dilema, Henry panik. Sampai akhirnya satu hari, surat peringatan datang dari kantor pusat. "Kau harus pulang ke Indonesia, Henry," kata Kim dingin. "Kenapa, Pak?" "Perusahaan tidak mau reputasinya jatuh. Ini perintah langsung dari Dewan." Henry tak bisa berkata apa-apa. Sojin datang terlambat. Hanya sempat melihat bayangan Henry di depan gerbang bandara. "Henry!" teriaknya. Henry menoleh, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih untuk semuanya, Sajang Nim, tapi mungkin ini memang waktunya saya pulang." Sojin berlari, tapi pesawat sudah lepas landas. Hujan turun deras di landasan. Ia berdiri diam, menatap langit dengan air mata bercampur hujan. Beberapa bulan kemudian, surat datang ke rumah Sojin, sebuah amplop sederhana dari Indonesia. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Terima kasih telah mempercayai saya, Sajang Nim. Jika rindu, lihatlah langit malam. Mungkin hujan yang turun adalah salam dari saya." Sujin tersenyum di antara air mata. Ia menatap keluar jendela. Busan malam itu tenang. Di langit, hujan tipis jatuh lagi. Seperti malam ketika keajaiban pertama kali terjadi. Sudah 2 tahun berlalu sejak malam hujan di Busan. Pabrik logistik itu kini berjalan seperti biasa. Tapi bagi Han Sujin, tidak ada yang terasa sama lagi. Meja kerjanya masih rapi, teh hijaunya masih panas setiap pagi. Namun hatinya selalu kosong. Kadang ketika menatap keluar jendela melihat salju turun, ia merasa seperti melihat bayangan Henry, pria sederhana asal Indonesia yang pernah menolongnya, sekaligus meninggalkan jejak dalam hidupnya yang sunyi. "Henry, kau di mana sekarang?" bisiknya pelan setiap malam. Suatu hari, ia menerima kabar dari Direktur Kim. "Sajang Nim, perusahaan kita akan membuka cabang baru di Indonesia, di Lampung." "Lampung?" Sujin menoleh cepat. "Iya, salah satu daerah di Sumatera. Boleh aku yang memimpin proyek itu?" Kim terkejut. "Kau, tapi itu jauh dan aku perlu udara baru. Anggap saja ini penugasan pribadi." Kim terdiam. Ia tahu, di balik kalimat itu ada alasan yang lebih dalam. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, kau berangkat bulan depan." Begitulah. Musim semi tahun itu, Han Sujin menjejakkan kaki di Indonesia untuk pertama kalinya. Begitu pesawat mendarat, udara panas tropis menyambutnya. Semua terasa asing, tapi juga hangat. Ia ditemani penerjemah lokal bernama Dewi yang membantu mengurus proyek pabrik di Lampung. "Ibu Han, apakah ibu pernah ke sini sebelumnya?" tanya Dewi. "Belum, tapi entah kenapa, tempat ini terasa akrab." Mereka melewati jalanan desa,
Sawah hijau terbentang, anak-anak berlari sambil tertawa. Sujin menatap semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa pulang, meski ini bukan tanahnya. Sampai suatu sore, saat meninjau lokasi proyek, mobil mereka mogok di tengah jalan desa kecil. Dewi turun mencoba mencari bantuan, dan di kejauhan, seseorang datang membawa alat perbaikan motor. Pria berkaus biru tua, kulit sawo matang, senyum ramah. Sujin membeku. Tangannya bergetar. Henry, pria itu mendongak. Ia tertegun sejenak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sajang Nim hening, hanya suara angin sawah dan desir daun yang menari. 2 tahun jarak seolah lenyap dalam satu tatapan. Mereka berdiri saling menatap lama, tak tahu harus berkata apa. Sok Jin melangkah pelan mendekat. Kau benar-benar di sini? Saya pikir saya sedang bermimpi. Aku mencarimu. Kenapa? Karena aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Air mata jatuh di pipi wanita itu. Henry menunduk. Saya hanya pekerja biasa, Sajang Nim. Dunia kita berbeda. Mungkin benar, Sok Jin tersenyum lirih. Tapi langit kita tetap sama. Hari-hari berikutnya menjadi waktu yang tak terlupakan. Sok Jin sering berkunjung ke bengkel sederhana milik Henry. Ia melihat bagaimana Henry hidup, rumah kayu kecil, ibunya yang sakit-sakitan, anak-anak desa yang sering datang meminta bantuan memperbaiki sepeda. Henry tidak lagi bekerja di pabrik luar negeri. Ia memilih tinggal di kampung, membuka bengkel kecil, dan membantu warga. Sok Jin melihat ketulusan itu, dan semakin yakin, pria ini bukan orang biasa. Kau bahagia di sini. Saya tidak kaya, tapi tenang Sajang Nim, dan mungkin itu cukup. Kau tahu, aku iri. Kenapa? Karena aku punya segalanya, tapi tidak punya ketenangan seperti ini. Hubungan mereka tumbuh lagi. Tidak seperti dulu, kini lebih tenang, lebih matang, seperti 2 jiwa yang sudah melewati badai dan tahu arah pulang. Namun, waktu tetap menjadi musuh. Kontrak proyek Sok Jin hanya 6 bulan. Setelah itu, ia harus kembali ke Korea. Suatu malam, mereka duduk di tepi sawah, menatap bintang. Cahaya kunang-kunang berterbangan di antara padi. Henry, ya, kalau aku pergi lagi, apa kau akan melupakanku? Tidak mungkin. Kenapa? Karena setiap kali hujan turun, aku akan ingat malam di Busan. Sok Jin menatapnya dengan senyum sedih. Aku ingin berhenti di sini, bersamamu. Tapi dunia kita berbeda, Sajang Nim. Kau punya hidup besar. Aku hanya pria desa. Mungkin dunia yang berbeda, tapi hati yang sama. Malam itu, mereka hanya diam, membiarkan waktu berjalan perlahan. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, hanya keheningan yang lebih jujur dari segalanya. Beberapa bulan kemudian, proyek selesai. Hari kepulangan tiba. Bandara Radin Inten dipenuhi suara pesawat dan langkah kaki. Henry datang diam-diam, membawa 1 bungkusan kecil, anyaman pandan berisi gelang sederhana buatan ibunya. Untukmu Sajang Nim, supaya kau ingat rumah ini. Sok Jin menerima dengan senyum gemetar. Terima kasih Henry, kau memberikan arti baru tentang hidup. Henry menunduk. Dan kau mengajariku tentang cinta yang tidak harus dimiliki untuk tetap indah. Pesawat lepas landas, membawa Han Sujin kembali ke Korea. Henry berdiri di ujung jalan, menatap langit. Dan seperti kebetulan yang sudah ditakdirkan, hujan kembali turun. Ia tersenyum. Selamat jalan Sajang Nim, semoga langit Korea tetap biru seperti hari ini. Beberapa tahun kemudian, Busan, Sujin duduk di balkon rumahnya menatap langit senja. Di tangannya masih ada gelang pandan itu. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, pesan video dari anak-anak Lampung yang dulu sering datang ke bengkel Henry. Mereka tersenyum dan berkata, Henry Ajushi bilang, kalau Ibu Han lihat hujan, jangan sedih. Itu tanda dia baik-baik saja di sini. Sujin menutup matanya. Air mata jatuh tanpa suara. Henry, kau tetap hidup di langitku. Kamera menyorot langit Busan yang mendung, lalu perlahan berubah jadi langit Lampung dengan cahaya jingga senja. 2 dunia yang berbeda, tapi di bawah langit yang sama.
Ada cinta yang tidak berakhir meski jarak memisahkan. Ada hati yang tetap saling mendoakan meski tak lagi bersua. Henry dan Sujin, dua jiwa dari dunia berbeda, disatukan oleh satu hal yang abadi, langit yang sama.